Halo mas-mas guys, bapak guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan belajar tentang grafik fungsi trigonometri untuk kosinus. Jadi bentuk umum fungsi kosinus itu adalah Y sama dengan A cos ya, B dalam kurung X plus C plus D. Atau ada juga versi lain yang menggunakan Y sama dengan A cos K dalam kurung X plus alpha ya, bukan A ini ya, alpha plus D. Nah, di sini harus kita sepakati dulu ya. Ini kan bentuknya kan sama sebenarnya, cuma ada perbedaan di mana? Nah, di sini. Ini ya. Ini ada B, di sini ada K. Kemudian ini C, ini alpha. Jadi kita sepakati bahwa nilai B itu sama dengan nilai K. Kemudian nilai C itu sama dengan alpha. Oke ya. Nah, tapi dalam video ini saya akan menggunakan bentuk yang pertama ini ya, menggunakan Y sama dengan A cos B dalam kurung X plus C plus D. Nah, lalu apa kaitannya atau apa hubungannya nilai A ini pada grafik kosinus? Nih, grafik kosinus untuk yang dasar ya. Grafik sederhana Y sama dengan cos X ini hubungannya apa? A ini kalau di grafik pengaruhnya apa? Gitu ya. Oke, kita telaah satu persatu. Yang pertama adalah nilai A ya. Nilai A ini pengaruhnya pada amplitudo ya, amplitudo atau simpangan grafik. Jadi nilai amplitudo itu adalah nilai mutlak dari A ya. Misalkan sininya negatif ya dimutlakan jadinya positif. Jadi amplitudo itu selalu berharga positif ya. Kemudian yang kedua adalah nilai B. Ini B itu pengaruhnya pada apa ya? Nilai B itu pengaruhnya pada periode ya, periode. Jadi periodenya kalau grafik cos ya, cos yang sederhana, kalian bisa lihat kurva ini atau grafik ini ya. Dia memiliki periode 360 ya. Nah, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang penuh ya. Di sini kan 360. Maka periode untuk fungsi yang bentuknya seperti ini adalah 360 derajat dibagi B. Atau bisa kita gunakan 2pi per B. Ini kalau satuannya radian ya. Nah, yang ketiga nilai C ya. C ini pengaruhnya pada grafik itu apa ya? C ini adalah pergeseran kurva atau grafik ya. Kalau nilai C-nya itu positif, maka grafiknya bergeser kemana ayo? Ke kiri ya. Kalau nilai C-nya itu negatif, maka kurva akan bergeser ke lawannya kiri apa? Kanan. Iya, betul. Oke ya. Nilai C ini berharga atau memiliki interval ya, memiliki interval dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi ini nilai C di sini, ini intervalnya mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Berbeda dengan A dan B. Kalau A dan B ini adalah bilangan real ya. Kalau C ini adalah sudut ya. Oke, kita lanjutkan ke nilai D. Nilai D pengaruhnya di sini di grafik apa? Ya, kalau nilainya positif, maka kurvanya akan bergeser ke mana? Ke atas ya. Sedangkan kalau nilainya negatif, maka kurva akan bergeser ke bawah ya. Ke bawah. Nah, terus ada lagi ya, kombinasi A dengan D nih ya. Mereka berkombinasi. Ya, A dengan D itu akan berpengaruh pada nilai maksimum dan nilai minimum ya. Jadi nilai maksimum untuk grafik yang fungsinya seperti ini itu adalah nilai mutlak A ditambah D ya. Kemudian kalau nilai minimum ya, nilai minimum itu adalah negatif nilai mutlak A ditambah D. Nah, jadi ada yang berdiri sendiri-sendiri, ada yang kombinasi ya, duet ya. A dengan D berduet ya, menghasilkan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, kalian bisa lihat nih, kita cek ya. Kalian bisa lihat kurva ini, kemudian kita akan cek
nilai maksimum, nilai minimum, dan sebagainya ya. Kita cocokkan apakah ini benar atau hanya mitos belaka ya. Enggak ya. Oke. Pertama kita lihat amplitudo. Oh iya, sorry. Sebelumnya kita cek dulu ya bentuk fungsinya ini Y sama dengan cos E. Kita ubah dulu menjadi bentuk umum ini ya. Menjadi Y sama dengan 1 cos 1 X ditambah 0 ditambah 0 gitu kan. Jadi ini satu yang pertama ini adalah nilai A, satu yang kedua ini adalah nilai B, 0 di sini adalah nilai C, dan 0 yang terakhir adalah nilai D. Gitu kan? Ini kan kalau kita hitung semuanya nanti bentuk sederhananya adalah ini ya. Nah, yang pertama amplitudonya adalah nilai mutlak A. Jadi menyimpang satu ke atas dan satu ke bawah. Oke, benar. Kemudian periodenya 360 dibagi B. Ya, benar ya. Ini kan. Kemudian C-nya 0. Nah, grafiknya tidak bergeser ini. Ini karena grafik yang paling mendasar ini kan. Jadi dia menjadi patokan ya, menjadi patokan untuk grafik cos. Kemudian D-nya 0 juga. Jadi nggak bergeser ke atas ke bawah ya. Terus nilai maksimum. Nah, nilai maksimumnya 1 di sini kan. Ya, karena nilai mutlak A ditambah D. Nah, berarti nilai mutlak A-nya adalah 1, D-nya 0. Jadinya kan 1. Yang terakhir nilai minimum, negatif nilai mutlak A. Ya kan? Berarti kan negatif 1 tambah 0. Jadi negatif 1. Oke, berarti ini apa namanya, keterangan yang ini valid ya. Nah, bisa digunakan untuk semua grafik. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Sketsakan grafik Y sama dengan cos 4X dikurangi 1. Nah, terlebih dahulu kita ubah menjadi bentuk umum fungsi kosinus ya. Berarti ini kan 1 kali cos ya. Kemudian 4 dalam kurung X ditambah 0. Nah, baru dikurangi 1. Nah, dari bentuk ini kita bisa identifikasi ya. Ini nilai A, kemudian ini nilai B, nilai C-nya 0, dan nilai D-nya adalah negatif 1. Gitu kan? Dari sini kita nanti akan masukkan ke data-data yang tadi sudah kita pelajari gitu ya. Yang pertama adalah mau dari mana? Dari amplitudo dulu atau dari nilai minimum dulu? Amplitudo? Oke. Ya, biar sama dengan keterangan tadi ya. Amplitudonya berapa? Nilai mutlak dari A, gitu kan? Berarti 1. Oke, berikutnya periode. Periodenya itu rumusnya tadi apa? 360 dibagi B. Berarti B-nya 4 ya. Berarti berapa? 360 dibagi 4 sama dengan 90. Oke, berikutnya adalah apa? Pergeserannya ya. Untuk nilai C ya, karena nilai C-nya 0 berarti kurvanya atau grafiknya nanti tidak bergeser ke kanan maupun ke kiri. Tidak bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, ya. Oke, berikutnya adalah nilai D nih, pengaruhnya terhadap grafik gimana? Nah, karena negatif berarti turun ya, bergeser ke bawah. Bergeser ke bawah berapa satuan? Nah, kalau negatif 1 ya berarti 1 satuan ya, tapi ke bawah. Nah, terus nilai maksimum. Nilai maksimum itu tadi rumusnya nilai mutlak A ditambah D ya, sama dengan nilai mutlak 1 ya dikurangi 1 sama dengan 0 ya. Jadi nilai maksimumnya 0. Kemudian nilai minimum. Nilai mutlak negatif nilai mutlak A ditambah D. Berapa? Negatif 1 dikurangi 1 sama dengan negatif 2. Oke, cukup ya. Nah, ini cukup datanya. Sekarang akan kita konversikan menjadi sketsa grafik. Oke. Nah, kita buat sumbu X, kita buat sumbu Y,
ini pusat koordinatnya. Nah, tips untuk kalian ketika membuat grafik nih ya. Jadi nanti kita akan membuat titik-titik untuk sumbu X itu melihat periode ya. Jadi kalau periodenya ini berapapun itu kita bagi dengan 4. Itu nanti akan kita gunakan sebagai skalanya. 90 dibagi 4 sama dengan 22,5. Wah, cepat banget ngitungnya. Kan pakai kalkulator tadi. Oke, sekarang kita masukkan ya. Karena periodenya 90, berarti kita tulis di ujung sini adalah 90 ya. Kemudian di tengah-tengah 90 bagi 2, 45. Kemudian 45 bagi 2, 22,5. Kemudian ini tengah-tengah sini berarti 45 tambah 22,5. Berapa hayu? 67,5. Nah, berikutnya kita berikan nilai pada sumbu Y ya. Nilai maksimumnya 0, nilai minimumnya negatif 2. Misalkan negatif 2-nya di sini. Nah, berarti di sini negatif 1. Nah, berikutnya kita lihat grafiknya bergeser ke bawah ke satu satuan ya. Nah, kita gunakan garis bantu di sini, garis bantu, garis horizontal karena turun satu satuan, kita turunkan ya sumbu X-nya. Oke, sekarang kita masukkan nilai X ya, mulai dari 0 kita masukkan ke fungsi. Cos 4 kali 0, 0, cos 0 1. 1 kurangi 1 0. Berarti kita mulai dari sini. Ya. Kemudian karena ini sebelahnya ada 22,5 kita masukkan sini ya. 4 kali 22,5 sama dengan berapa? 90 ya. 90 cos 90 0. 0 kurangi 1 negatif 1. Berikutnya 45 masuk sini. 45 kali 4 180 ya. 180 dikoskan jadinya negatif 1. Negatif 1 kurangi 1 jadinya negatif 2. Berarti sini ya. Ini. Nah, kalau seperti ini nanti polanya kan sudah terlihat ya. Ini mesti setelah ini mesti naik. Nah, di sini. Ini naik, kemudian ini ke sini. Nah, biar kelihatan lebih manis ya. Kita berikan garis. Nah, ini ke 45. Ya, ini garis putus-putus. Nah, kemudian terakhir kita akan membuat grafiknya. Nah, karena hanya sketsa nggak usah terlalu bagus. Ini juga tulisan tangan ya. Nggak masalah, yang penting konsepnya kalian udah paham. Kalau pakai komputer, pakai aplikasi yuk, mesti bagus ya. Oke, kita kembali ke permasalahannya ya. Ini sudah sesuai ya. Nilai maksimum 0, minimum negatif 2, amplitudenya 1, periodenya 90, dan seterusnya dan seterusnya. Masih kurang contoh soalnya. Wah, kalian luar biasa. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Sketsakan grafik Y sama dengan 2 cos dalam kurung 2x dikurangi 60 derajat. Oke, seperti biasa kita harus mengubah menjadi bentuk umum fungsi ya. 2 cos. Nah, ini harus dikeluarkan nih. Variabel X itu koefisiennya harus 1. Ya, berarti 2-nya kita keluarkan dari tanda kurung. X-nya tetap. Nah, ini negatif 60 dibagi 2 jadinya negatif 30. Di sini berlaku sifat distributif ya. Nah, sedangkan D-nya 0 ya, di sini D-nya. Ini A, ini B, ini C, ini D. A, B, C, D. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita konversi nilai A, B, C, D ini menjadi informasi untuk kita nanti membuat grafiknya. Yang pertama amplitudo. Nah, gitu ya. Amplitudo adalah nilai mutlak A ya. Jadi sama dengan berapa? 2. Yang kedua periode ya. Periode itu tadi rumusnya apa? 360 dibagi B ya. Berarti 360 derajat dibagi B-nya berapa? 2. Sama dengan 180 derajat. Yang ketiga pergeserannya. Karena negatif 30 ya, berarti bergeser ke mana? Bergeser ke kanan ya, karena negatif sejauh
30 derajat ya. Berikutnya D-nya 0 ya, berarti tidak bergeser ke atas maupun atau ke bawah ya. Terus nilai maksimum aduh. Nilai maksimumnya adalah nilai mutlak A ditambah D sama dengan berapa ini? Nilai mutlak A berarti 2, D-nya 0, berarti nggak usah. Berarti nilai maksimumnya 2. Kemudian nilai minimum ya, nilai minimum sama dengan negatif nilai mutlak A ditambah D sama dengan negatif 2 ditambah 0, nggak usah ya. Cukup? Oke, cukup ya. Sekarang akan kita sketsakan grafiknya. Kita buat dulu seperti biasa, sumbu X dan sumbu Y, sumbu pusat atau pusat koordinat 0. Berikutnya kita gunakan bantuan periode ya, periodenya kan 180, berarti kita nanti untuk sumbu X nya kita gunakan skala 180 dibagi 4 ya, sama dengan 45 derajat. Nah, dilihat bergesernya ke kanan sejauh 30, artinya kurva atau grafiknya itu kita mulai dari 30 derajat ya. Kita mulai dari 30 derajat dan akhirnya berapa, ujungnya berapa? Ujungnya ya ini, berarti 30 ditambah 180 berarti 210 derajat ya. Jadi caranya begini, dibagi 4 untuk mendapatkan skala. Nah, kita mulainya dari 30 dan kita selesai di sudut 210. Nah, 30 ditambah berapa tadi? 45 berapa? 75. Nah, 75 tambah 45 120. 120 tambah 45 165. 165 tambah 45 210. Oke ya. Sekarang kita tulis nilai di sumbu Y-nya. Nilai maksimumnya berapa tadi? 2 ya. Kemudian nilai minimumnya negatif 2. Oke. Ya, kalau kurva cos mulainya kan dari sini ya, dari sini. Atau kita bisa masukkan nilai 30 ini ke fungsi ya, 30 masuk sini. 2 kali 30 60. 60 kurang 60 0. Cos 0 berapa? 1. 1 kali 2 2, ya kan? Nah, nanti polanya turun ke sini. Nah, terus nanti ke bawah sini. Nah, sini terus naik lagi, terus terakhir naik di sini ya. Kita buat garis putus-putusnya biar lebih caem ya. Ini ke bawah, miring, ulangi. Ini 120, ini geser ke kiri. Nah, ini garisnya putus-putus, karena udah nggak cocok maka putus-putus ya. Oke, ini ke bawahnya putus-putus juga. Oke, sekarang tinggal kita sketsakan grafiknya. Bismillah. Kurang lebih seperti ini ya. Kalau kalian pingin yang bagus silahkan pakai komputer ya, pakai aplikasi, nanti bagus ya. Oke, jadi seperti ini ya mas-mas sobat guys kurvanya. Kalau kalian mau lanjut ke sebelah kiri ini, sebelah kirinya 30 ya silahkan, sebelah kanan 210 silahkan. Saya hanya menggambar untuk satu periode saja ya. Masih kurang lagi? Wah, memang kalian ini luar biasa ya. Oke, saya berikan satu contoh soal lagi. Nah, contoh soal yang terakhir adalah sketsakan grafik Y sama dengan 2 cos dalam kurung X plus 30 derajat. Tetapi saya tidak mau menggambar di sini ya. Silahkan kita diskusi saja. Kalian ambil kertas, ambil ballpoint, silahkan coret-coret. Kita diskusikan di kolom komentar ya. Siapa yang sudah bisa silahkan kolom komentarnya diisi ya. Kita diskusi di situ. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Dadah.